Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para netizen Banggai Laut dan seluruh netizen di seluruh Indonesia yang menyaksikan video ini. Eh, kita menyaksikan perkara korupsi lagi di Banggai Laut, ya. Baru-barusan ini dua kepala desa ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Kejari Kabupaten Banggai Laut. Ini menambah daftar panjang para pelaku korupsi di Banggai Laut, ya. Miris sekali ya, karena eh, sepanjang baru 2 periode, ya, kalau saya baru tiga kali kita melaksanakan pemilu, tapi peristiwa korupsi di Banggai Laut ini sangat luar biasa. Bahkan pernah KPK itu menetapkan Banggai Laut ini sebagai status merah, ya, karena saking rawannya korupsi di Banggai Laut ini. Mulai dari bupati, kepala dinas, BUMD, ya, dan yang paling ramai itu adalah kepala desa itu. Kepala desa yang barusan ini ditangkap itu, ya, itu yang pertama sudah menjabat, sudah selesai menjabat, tapi kan ditemukan ada pelanggaran di situ, ya, dia ditetapkan itu. Jadi kalau kepala desa yang sudah menjabat, sudah selesai, jangan kira bahwa kalian tidak jadi radar, ya, dipantau oleh radar kejaksaan itu. Kalau ada yang lapor, ya berarti Anda siap-siap saja begitu. Dan yang kedua itu adalah kepala desa Kokudang itu, ya, yang sedang menjabat itu. Daftar panjang, ya, menambah daftar panjang. Sebelum itu kasus kepala desa Matanga gitu, ya. Setelah itu sebelum itu kepala desa Tinakin Laut gitu juga ditetapkan sebagai tersangka dan hari ini sudah diproses itu. Ini kasus korupsi di Banggai Laut ini seperti tidak bersudahan begitu. Orang tidak pernah jerah. Ya. Jadi sebenarnya kita bisa pantau gitu. Untuk masyarakat Banggai Laut, kita bisa pantau sebenarnya anggaran-anggaran desa itu gitu. Kita diberikan jaminan oleh negara untuk bisa mengakses seluruh anggaran-anggaran di desa begitu. Jadi bukan hanya LSM gitu. Masyarakat juga boleh itu periksa, dan sekarang itu bagian dari transparansi. Kalau masyarakat tidak ikut-ikutan terlibat dalam persoalan dana desa, ya akhirnya yang jadi itu adalah kepala desanya itu sesuka hati gitu. Jadi kepala desanya yang kaya, yang rakyat di desanya yang tetap miskin itu. Orang miskin tambah banyak, jalan di desa begitu-begitu saja gitu. Dan eh, yang perlu kita ketahui bahwa pada hari ini gitu, Kementerian Desa itu baru saja meluncing sebuah aplikasi yang bisa kita akses, ya. Kita bisa lihat berapa anggaran dana desa, apa saja alokasinya. Itu namanya itu SKID. Nah, jadi bagi yang sudah tahu, ya, apa namanya, mungkin informasi ini tidak terlalu penting sih, tapi menurut saya bagi yang belum tahu, ya saya kasih tunjukin, ya. Di sini ada SKID. Nah, ini. Jadi kalau di Google kalian ketik saja SKID. Saya ulang dari awal, ya. Oke, nah kalian tulis saja SKID dana desa. Kemudian nanti ada muncul ini, kalian klik saja di sini. Nah, di sini ada tampilan itu, ada fitur-fitur, ada insentif desa, ada rincian dana desa, ada rapor alokasi kinerja. Nah, kita klik yang rincian dana desa, ya. Rincian dana desa, kemudian kita pilih tahun 2025. Kemudian kita pilih provinsi, kalau saya Sulawesi Tengah. Kemudian kita pilih Pemdanya, kabupatennya, saya Banggai Laut. Nah, di sini nanti akan muncul setelah diklik kabupatennya. Nah, itu sudah. Nah, setelah kita klik Banggai Laut, ini akan muncul semua di sini. Di sini ada rincian dana desa setiap desa tahun anggaran 2025. Nah, di sini kita bisa pantau anggaran-anggaran di dana desa itu berapa besarannya itu. Ya, di sini di menu ini ada nomor, ada desa, ada alokasi dasar, ada alokasi formula, ada alokasi afirmasi, dan ada alokasi kinerja. Nah, teman-teman bisa lihat ini, alokasi dasar itu adalah alokasi yang diberikan semua ke desa, ya, di seluruh Indonesia, dibagi rata. Nah, kalau alokasi formula, ya, alokasi formula ini berkaitan erat dengan karakter desa, yaitu karakter desa dan sebagainya itu, ya, jumlah angka kemiskinan dan semua. Kemudian ada alokasi afirmasi,
Nah, kalau alokasi afirmasi ini berkaitan dengan apakah desa itu punya karakteristik sangat miskin atau sangat miskin sekali atau banyak orang miskin, itu ada alokasinya itu. Kemudian alokasi kinerja. Nah, alokasi kinerja ini adalah alokasi yang diberikan insentif dari pemerintah ke desa karena laporan keuangannya itu bagus, tertib, tepat waktu. Maka mereka mendapatkan dana alokasi kinerja. Nah, sekarang kita coba lihat ini desa mana yang kita mau cari ya. Umpamanya saya di sini ada beberapa alokasi desa yang mendapatkan alokasi kinerja itu seperti Lambako, itu Lampa. Berarti mereka ini pemerintah desanya itu kinerja keuangannya bagus, tertib, kemudian tepat waktu itu. Mereka mendapatkan 206 juta ya. Semua 206 juta bagi yang punya keuangan bagus. Ini ya kalau kita lihat ini Tursutugono, Toropo, Lindibung, Buang-Buang, Timpaus, ini banyak yang tidak mendapatkan alokasi kinerja. Itu berarti mereka laporannya ya mungkin kurang bagus ya. Boleh dipantau. Ya, kalian bisa lihat di sini ya. Nah, ini dana ini penting sekali ini aplikasi ini karena biasanya ini biasa berlawanan dengan laporan pertanggungjawaban gitu. Kadang-kadang ada kasus di mana kepala desa beserta bawahannya itu memanipulasi laporan pertanggungjawaban. Nah, di situ biasanya ada upaya untuk melakukan korupsi gitu ya. Nah, masyarakat atau siapa saja ini bisa memantaunya di sini dan bisa minta laporan pertanggungjawaban gitu ya. Sehingga masyarakat sehingga pola kinerja keuangan desa itu bisa diawasi gitu. Mereka juga kalau diawasi kan korupsinya juga menipis itu ya, bukan berkurang tapi bukan hilang tapi berkurang itu karena ada yang awasi. Jadi seperti itu ya. Kita kurang pengawasan sehingga banyak yang korupsi itu. Dan kasus korupsi ini itu hanya istilahnya itu fenomena gunung es ya. Artinya ini kasus-kasus korupsi ini yang dilaporkan, tapi yang tidak dilaporkan itu banyak gitu ya. Coba kita lihat ini desa-desa yang tidak mendapatkan alokasi kinerja. Berarti secara tidak langsung kita berpikir bahwa mereka ini pengelola keuangannya bisa dikatakan buruk dan tidak baik. Ini bisa juga jadi pintu masuk. Banyak sekali ada Badumpayan. Ya, kalau Badumpayan kemarin itu kan ada masyarakat kader posyandu yang tidak dibayarkan gajinya. Ini satu pola korupsi di desa itu. Gaji imam, gaji kader posyandu dikorupsi, atau dana bansos sekalipun juga dikorupsi sama pemerintah desanya, akta oknum pemerintah desa itu ya. Jadi sesungguhnya banyak gitu. Karena metode manipulasi yang mereka lakukan itu berbagai macam cara itu. Kayak ATK itu. ATK-nya cuma itu saja. Cuma LPJ-nya berubah terus. Gitu. Pertanggungjawaban terus padahal biasanya ATK-nya begitu saja. Atau kekurangan volume pekerjaan itu. Jadi modus-modus operandi di desa itu sebenarnya sudah lagu lama sih. Tinggal siapa yang lapor itu. Jadi saya kira itu saja video ini, cuma untuk menunjukkan teman-teman bahwa dana desa itu bisa diawasi melalui aplikasi SIKD. Kalian bisa pantau di situ dana desa dan kalian cocokkan dengan LPJ yang mereka buat gitu ya. Oke, terima kasih, itu saja. Salam pengelolaan keuangan daerah dan salam pengelolaan keuangan desa untuk masyarakat orang miskin ya. Seluruh masyarakat yang ada di Bangkai Laut ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.